Shalom.
mukjizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur hanya Engkau menyampaikan kami pada saat ini Tuhan dengan selamat dan tujuan. Tuhan, kami mau mulai ibadah menolong kami, untuk kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Orang tua kami yang ada di rumah yang mengaku kekeluargaan Tuhan. Engkau lindungi doa dari para penghayang, malapetaka dan kecelakaan Tuhan. Tuhan, teman-teman kami yang akan menuju ke sini dan ada yang di rumah, Engkau berkati juga mereka Tuhan. Engkau sekali selalu jaga para kami ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan Yesus kami percaya dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwa. Sungguh percaya padamu,
biasa, begitu dahsyat Tuhan pekerjaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, khususnya muda-mudi kepada kasih. Dan kami telah melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib terus menyertai kehidupan mereka. Dan kami percaya teruslah Tuhan Roh Kudus bekerja, teruslah Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, menyatakan janji-Mu, rencana-Mu, bahkan kehendak-Mu yang ajaib di dalam hidup mereka tergenapi ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap kami Tuhan akan membawa pulang berkas-berkas yang ajaib dari Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya yang Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami, yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus Tuhan bekerja, berkuasa, memimpin kehidupan kami. Berkatilah kami malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Kita yang berkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Om Kaila katanya ada keperluan ya. Jadi malam hari ini minta saya menggantikan untuk melayani dalam ibadah muda-mudi. Haleluya. Haleluya. Generasi dahsyat harus senantiasa punya tanggung jawab yang dahsyat dalam hidup. Tanggal 8. Langsung saja kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Masih ada yang belum dapat? Tidak semua ya? Kita sama-sama baca firman Tuhan malam hari ini di Mazmur 139 ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. 2, 2, 3. Ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Puji nama Tuhan. Jadi tadi nyanyian kita lihat sebelum firman, banyak yang telah Kau perbuat. Jadi banyak yang Tuhan perbuat. Ini perkataan Raja Daud. Kalau kita baca perikop ini di sebelum ini pasal 1 ya, dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ini perkataan Raja Daud. Jadi kalau kalian senantiasa setia belajar firman Tuhan, kalian pasti tahu, pasti mengenal Raja Daud ya. Raja Daud, raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Oleh karena apa? Oleh karena Raja Saul telah ditolak Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, maka dia ditolak. Dan Alkitab menyatat bahwa Roh Allah meninggalkan Raja Saul. Nah, jadi betapa pentingnya kita untuk menaati setiap perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Apalagi kita yang sudah dipilih. Firman Tuhan mengatakan kamu adalah apa? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah umat-umat yang dipilih. Kamu adalah umat yang dipilih. Nah, sama seperti Raja Saul sudah dipilih Tuhan menjadi raja bangsa Israel, ketika dia tidak tepat melakukan seperti yang terjadi, dia tolak Tuhan. Dia ditolak Tuhan, diganti dengan Raja Daud. Raja Daud tidak pernah berpikir, tidak pernah terbersit di dalam pikirannya, tidak pernah timbul dalam hatinya untuk menjadi raja. Benar? Dia tidak menyadari. Dia tidak pernah terlintas di dalam pikirannya sepintas pun dia akan menjadi raja. Raja Daud itu gembala, domba-domba. Dia anak paling bungsu, tetapi dia diberi tanggung jawab yang besar oleh orang tuanya. Dia disuruh menjaga kambing dombanya. Alkitab mencatat tantangannya berat. Bahkan katanya yang sudah di mulut singa dia ambil kembali. Alkitab mencatat katanya dia tarik janggut singa. Bagaimana keperkasaan Raja Daud. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk menggantikan Raja Saul, itu jauh daripada pemikirannya. Tetapi Allah tentukan. Nah, itu luar biasanya kita punya Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Dengan berjalannya waktu dari apa yang Raja Daud alami, dia menyadari satu hal. Dia belajar satu hal, bahwa apa? Bahwa Allah tidak pernah itu menciptakan manusia dengan tanpa tujuan. Dengan berjalannya waktu, perjalanan pengalaman hidupnya, dia menyadari satu hal. Dikatakan apa? Aku bersyukur kepadamu karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Inilah yang disadarkan di dalam diri Raja Daud. Dia menyadari lewat pengalaman yang dia alami, lewat penghargaan yang Tuhan berikan sebagai raja, dia menyadari bahwa kejadian dahsyat dan ajaib. Dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Alkitab menyatat bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita buka ayatnya, buka Efesus pasal yang pertama. Ini perkataan Tuhan. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Kita buktikan dari firman Tuhan ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu bukti firman Tuhan. Sebelum bumi dijadikan, sebelum bumi dibentuk, bayangkan, sebelum ada, Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, Daud tersadarkan oleh pekerjaan ajaib Tuhan apa? Dia menjalani, dia menikmati panggilan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Bayangkan, itulah rencana Allah yang luar biasa. Maka tidak ada orang atau manusia yang diciptakan tanpa tujuan Allah. Tidak ada. Tuhan punya tujuan. Sekalipun mungkin tujuan itu, rencana itu belum timbul dalam pikiran kita. Gak pernah timbul dalam pikiran Daud kalau dia menjadi raja, gak pernah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia dalam firman-Nya. Kalau dia katakan dia sudah memilih kita, dia sudah memilih Raja Daud sebelum dunia dijadikan, maka dia harus genapi. Dia harus genapi. Nah, di dalam hidup kalian pun demikian. Dia harus genapi panggilannya. Dan kalian harus percaya bahwa ketika kita dibentuk Tuhan, kita sudah dijadikan Tuhan, kita diperlengkapi dengan potensi-potensi yang luar biasa. Coba jawab saya dulu ya. Mengapa manusia diciptakan dari tanah? Ada yang tahu? Bukan jadi sampai satu. Ya, kenapa? Kasih jawabannya. Kalau ada yang tahu. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Tidak apa-apa. Salah pun tidak apa-apa. Kita belajar salah, kan dari situ kita akan boleh benar. Coba kenapa? Tanah keras. Ya, nggak apa-apa. Tanah itu keras, benar. Karena keras tanah, makanya tanah yang dipakai itu menjadi perumpamaan. Dengan kekerasan itu, maka Tuhan akan bentuk, Tuhan akan olah. Seperti seorang tukang kebun yang mengolah tanah untuk membuat tanah itu menjadi subur, maka tanah itu perlu diolah menjadi tanah yang subur. Tapi alasannya ada. Kenapa dipilih Tuhan tanah menjadi manusia? Apa? Tanah sudah dibentuk. Benar. Benar juga. Alkitab menyatakan Allah membentuk manusia dari tanah. Benar. Tetapi bukan itu. Kenapa? Kita buka jawabannya. Buka dalam Kejadian. Nanti kalian akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Mengapa Allah menciptakan kita dari tanah? Kita buka Kejadian 1 pasal yang ke-9. Oh enggak, pasal yang berapa? 12. Ayat ke-11. Ya, ke-11 dan ke-12. Ya.
Kejadian pasal 1 yang ke-11, pasal 1 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kalau kita belajar di kitab ini, kalau ikan dan burung itu diciptakan Tuhan, benar? Kita baca di ayat yang ke-21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah menciptakan segala binatang. Tetapi terhadap tumbuhan-tumbuhan, apakah Allah menciptakan? Tidak. Allah berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah. Artinya apa? Artinya bibit itu, benih itu sudah ada di dalam tanah. Ketika Allah memisahkan air dan darat, benih itu sudah ada di dalam tanah. Kalian mengerti maksudnya? Artinya di dalam tanah itu sudah ada potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh di dalamnya. Itu mengapa Tuhan ciptakan manusia di tanah. Karena Tuhan mau memberi informasi kepada kita, di dalam diri kita ini sudah ada potensi-potensi yang luar biasa. Sama seperti tanah menyimpan benih-benih, tumbuh-tumbuhan, demikian juga di dalam hidup kita. Makanya Allah menjadikan kita dari tanah. Kenapa? Karena Allah tahu di dalam diri kita sudah Tuhan taruh benih-benih atau potensi-potensi yang bisa kalian kembangkan. Tinggal lagi kita yang menggalinya. Alkitab menyatakan bahwa itu seumpama dengan harta yang terpendam. Matius pasal 13 dikatakan, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam. Potensi itu di dalam diri kita, itu seumpama harta yang terpendam. Itu bisa tumbuh kalau apa? Kalau Allah mengatakan hendaklah tanah menumbuhkan. Artinya apa? Harus ada campur tangan Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah mengundang Roh Kudus, kalau kita tidak pernah membiarkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita, tidak akan tumbuh. Perlunya hubungan kita dengan Tuhan agar apa? Semua potensi dalam hidup kita itu bisa tumbuh, itu bisa berkembang. Dan terkadang itu membutuhkan harga yang harus dibayar. Dengan apa? Kerja keras kita, kemauan kita, ketekunan kita untuk menumbuhkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Makanya kita diciptakan Tuhan dari tanah. Makanya Raja Daud menyadari, dia katakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena rencana Allah luar biasa buat orang-orang percaya kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan ketika Allah memilih kita, ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan tidak akan membiarkan. Alkitab menyatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal. Karena apa? Allah bertanggung jawab atas apa yang dia sudah pilih. Buka Roma 8 pasal yang ke-28. Ketika Allah sudah memilih kita, ketika Allah sudah menentukan kita, maka Allah itu bukan tidak campur tangan. Maka Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Dia akan bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi rencananya. Roma 8 pasal yang ke-28. Silakan baca salah satu. Ya. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
pentingnya Allah bekerja dalam hidup kita adalah kita harus mengasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Seperti yang kalian lakukan seperti ini. Ini bukti kalian menghormati Tuhan, bukti kalian mengasihi Tuhan. Salah satunya dengan kalian menyembah Tuhan. Adakah kalian tekun untuk doa pagi? Harus tekun doa pagi. Bangun tidur terus senantiasa, jangan pernah lalai. Itu membuktikan kalian mengasihi Tuhan. Itu membuktikan kalian bersyukur kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan akan menepati janjinya. Ketika kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Itu firman Tuhan. Itu janji Tuhan. Sehingga apa? Potensi yang ada di dalam diri kita itu bisa berkembang. Maka Tuhan katakan, tumbuhlah, berkembanglah potensi yang aku taruh dalam dirimu, kata Tuhan. Hanya itu, ketika memberikan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Makanya Alkitab, Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 91 ayat yang ke-12 atau 14 salah, dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati siapa? Hati Raja Daud. Tuhan mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Begitulah keintiman, begitulah kedekatan Raja Daud dengan Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, kata Tuhan. Aku akan mendengarkan doanya, kata Tuhan. Ketika kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, bentuk kita mengasihi Tuhan dengan kita tekun untuk menyembah kepada Tuhan, tekun membaca firman Tuhan, bagian Tuhan akan melakukan firman-Nya. Aku akan bekerja dalam hidupmu, kata Tuhan. Maka kalian masa-masa muda kalian pasti akan diberkati Tuhan. Keintiman dengan Roh Kudus itu penting. Makanya coba mulai besok pagi kalian perkatakan dengan iman perkataan Raja Daud. Setelah kalian doa pagi, katakan, Tuhan, seperti hamba-Mu Raja Daud mengatakan kejadiannya dahsyat dan ajaib, aku pun mengatakan demikian. Itu seumpama kalian menubuatkan diri kalian sendiri. Aku katakan dengan imanku Tuhan di dalam nama Yesus, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Katakan gitu. Tekun kalian katakan, maka itu akan tergenapi dalam hidup kalian. Katakan, belajar mempraktekkan perkataan iman yang Raja Daud katakan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada kesaksian seorang teman saya, dari teman saya, setiap pagi dia mengatakan ini, bangun tidur, aku orang kaya. Dia lakukan bertekun-tekun. Dia katakan, begitu bangun tidur, aku orang kaya. Sampai dengan dia selesai kuliah, terjadi yang tadi katakan. Dia orang yang berhasil, salah satu orang besar di Indonesia. Hanya dengan perkataan ini. Apalagi kita memperkatakan perkataan firman Tuhan. Dia hanya memperkatakan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu kan lebih dahsyat. Katakan, aku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Maka itu seperti kita menubuhkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka bagian Tuhan ketika kita mau menyatakan kepadanya kejadian kita dahsyat dan ajaib, maka bagian Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ada banyak. Apa itu? Itu diucapkan sebelum berdoa atau sesudah? Boleh setelah akhir doa. Katakan dengan iman, Tuhan, seperti hamba-Mu Raja Daud katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku pun juga mengatakan demikian. Dengan imanku katakan hari ini, kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu seperti kalian menubuatkan diri kalian. Itu perkataan iman. Kalau kalian tekun itu, maka bagian Tuhan akan melakukan bagiannya, memberkati hidup kalian. Ada banyak anak-anak muda seumuran kalian sudah menjadi orang-orang hebat. Mereka berusaha. Makanya saya katakan tadi, tidak saja kita tahu potensi kita, tetapi kita harus bekerja. Makanya saya katakan tadi, ada harga yang harus dibayar.